Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali di Masjid Muhajirin, dan untuk tema di malam hari ini kita akan membahas tentang tafsir Al-Quranul Karim, dan kita mengambil tafsir dari surah yang pertama dari akhir, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Nanti baru kemudian lanjut ke surat-surat berikutnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua surat Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq adalah dua surat yang disebut dengan muawwidzatain, dua surat perlindungan. Dan kita tahu bahwa setiap manusia, saya, Anda yang hadir ataupun siapapun, pasti akan dihadapkan dengan 4 bahaya, di mana 3 bahaya berasal dari luar dan 1 bahaya berasal dari dalam. Dan 4 bahaya ini sangat mengancam kehidupan kita, baik dunia kita ataupun akhirat kita. Makanya kemudian 2 surat ini diturunkan untuk melindungi kita dari 4 bahaya itu. Bahaya banyak yang mengancam kita semua, akan tetapi yang paling bahaya adalah 4 bahaya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam 2 surat ini. Makanya membahas 2 surat ini sangat penting karena manfaatnya untuk dunia kita dan juga akhirat kita. Saya akan menjelaskan secara global dulu 2 surat ini, kemudian akan bicara tentang sebab turun kedua surat ini. Kemudian saya baru akan rinci bahaya-bahaya apa saja dan bagaimana cara berlindung dari bahaya-bahaya itu. Kita tahu bahwa 2 surat ini tergabung menjadi 11 ayat. Dari Qul a'udzu birabbil falaq sampai Qul a'udzu birabbin nas, kalau digabung itu semua ada 11 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan ya Muhammad, aku berlindung dari Rabbnya falak. Falak itu artinya cahaya di waktu subuh. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan. Ma khalaq, ma di sini artinya umum, segala keburukan yang Allah ciptakan, baik berasal dari manusia ataupun berasal dari jin, syaitan, atau berasal dari binatang, tumbuh-tumbuhan dan begitu seterusnya.
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam apabila waqab telah menutupinya dengan kegelapan. Kemudian wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan tiupan-tiupan tukang-tukang sihir. Kemudian yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad kalau dia memainkan hasadnya. Berarti di sini ada 5 perkara. Pertama, berlindung dari falak. Yang kedua, berlindung dari segala sesuatu keburukan yang Allah ciptakan. Yang ketiga, berlindung dari malam apabila sudah gelap. Kemudian yang keempat, berlindung dari sihir. Dan yang kelima, berlindung dari hasad. Ada 5 poin di sini. Nanti saya akan jelaskan 5-5-nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas." Katakan ya Muhammad, aku berlindung dengan Rabbnya manusia, penguasa manusia dan sesembahan manusia. Dari apa? Dari waswas. Dari waswas yang tidak terlihat, yang memberikan waswas kepada hati manusia dari 2 makhluk minal jinnati wan nas. Waswas yang datang dari jin dan waswas yang datang dari manusia itu sendiri alias hawa nafsu. Berarti dalam qul a'udzu birabbin nas berlindung cuma dari 1 perkara saja, dari waswas. Ini secara singkat surah Muawwidzatain ini. Kemudian kita bahas tentang asbab nuzulnya. Bagaimana sebab turun daripada 2 surat perlindungan ini. Ada yang mengatakan bahwa kedua surat ini adalah Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah. Dan ada yang mengatakan bahwa 2 surat ini Madaniyah, artinya turun setelah hijrah Nabi SAW. Masing-masing punya alasan. Yang mengatakan bahwa kedua surat ini Makkiyah karena dalam tertib surat kita tahu bahwa sebelum surat ini ada surat Al-Ikhlas, kemudian surah Quraisy. Adapun suratul Quraisy ada kata-kata li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf falya'bud rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Ada kata-kata wa amanahum min khauf. Dan Allah yang memberikan rasa aman dari ketakutan. Lah salah satu mendapatkan rasa aman dari ketakutan adalah terhindar dari keburukan. Dan salah satu terhindar dari keburukan adalah berlindung kepada Allah dari segala sesuatu keburukan yang Allah ciptakan, dari malam apabila sudah gelap, dari sihir dan dari orang yang hasad, kemudian dari was-was yang timbul dari jin dan juga manusia. Kemudian juga tartib ayat setelah suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagaimana seseorang itu hanya menggantungkan diri kepada Allah dalam amalannya, maka dia pun harus meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah dari setiap keburukannya.
Makanya Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Kita harus mengikhlaskan dalam isti'adzah bahwa kita tidak boleh berlindung kecuali kepada Allah dan tidak boleh meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini karena dua surat itu makkiyah, maka muawwidhataini juga disebut makkiyah. Adapun yang kemudian yang mengatakan bahwa dua surat ini adalah madaniyah, dua surat ini adalah madaniyah, artinya bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang penyihir namanya Labid ibnu A'sam. Labid ibn A'sam, orang yang berasal dari Bani Zuraid, kemudian terpengaruh dengan Yahudi karena diasuh oleh seorang Yahudi, maka agamanya jadi Yahudi. Lah Labid bin A'sam ini terkenal tukang sihir di zaman itu. Lah orang-orang Yahudi Madinah itu, mereka dari dulu berusaha untuk menyihir Nabi SAW tapi tidak bisa. Akhirnya kemudian orang-orang Yahudi datang kepada Labid ibn A'sam, disuruh untuk menyihir Nabi SAW. Lah Labid bin A'sam ini setelah kemudian diberikan tawaran yang besar dari harta dan kekayaan, akhirnya dia mau. Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana terkena sihirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah disihir oleh Labid bin A'sam ini, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Contohnya umpamanya Rasul tiba-tiba mandi junub, padahal dia tidak junub, tidak pernah mendatangi istrinya, tapi dia perasaan sudah mendatangi istrinya, kemudian besoknya dia junub. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi SAW dilemahkan badannya. Nabi itu kan punya kekuatan sama dengan 40 laki-laki kekar kan gitu. Tapi ketika kena sihir melemah dia. Lah akhirnya melihat kebingungan itu, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul. Mungkin bahasa kita, kok nampaknya Anda bingung wahai Rasul, ada apa? Maka kemudian Nabi SAW tengah malam dia salat sampai mendekati waktu fajar. Rupanya terkantuk, akhirnya tertidur sesaat. Disitulah malaikat Jibril turun dengan dua malaikat yang lainnya mendatangi Nabi SAW. Jibril duduk di hadapan kepala Rasul dan kedua malaikat berada di kaki Nabi SAW. Kemudian Jibril bertanya kepada kedua malaikat, kenapa, ada apa dengan Muhammad SAW ini? Maka dua malaikat mengatakan, matbub, boleh jadi dia terkena sihir. Karena orang Arab, mereka menganggap tukang sihir itu tabib. Karena di zaman jahiliyah itu justru kalau mereka ada masalah, sakit atau apa, mereka datang ke dukun. Maka mereka mengistilahkan dukun itu tabib. Mungkin dia terkena sihir. Kemudian Jibril mengatakan, man saharahu, siapa yang menyihirnya? Maka dua malaikat itu mengatakan, Labid, banatu Labid ibn A'sam, anak-anak perempuan Labid bin A'sam, atas suruhan Labid bin A'sam. Kemudian kata malaikat Jibril, lalu di mana bukhulnya? Akhirnya kemudian dua malaikat mengatakan, bukhulnya dari sisir yang dicuri oleh putri Labib ini. Dalam sisir itu ada 11 rambut Rasul. Kemudian kata Jibril, lalu di mana diletakkan bukhul itu? Maka dua malaikat mengatakan diletakkan di sumur Ronunah. Maka ketika itu Jibril disuruh untuk membacakan dua surat yang merupakan sebab turunnya dua surat ini
dan dijadikan ruqyah, meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul a'udzu birabbil falaq, lepas satu ikatan. Min syarri ma khalaq, lepas dua ikatan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, lepas tiga ikatan. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, lepas empat ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad, lepas lima ikatan. Kemudian dibaca qul a'udzu birabbin nas, keenam lepas. Setiap satu ayat lepas ikatan itu. Karena bukhul yang diletakkan di sumur Ranunah itu 11 bukhul, karena 11 helaian rambut Rasul. Makanya dua surat ini kalau digabung menjadi 11 ayat, sama dengan jumlah rambut Nabi SAW yang terikat di sisi itu. Maka setelah dibacakan kemudian ayat itu, terlepaslah sihir Nabi SAW. Kemudian keesokan harinya Nabi SAW mengajak Ali dan salah seorang sahabat untuk melihat sumur itu. Ternyata dilihatnya sumur itu airnya berwarna kuning, dan terlihat ada kepala-kepala syaitan di dalamnya. Ketika Ali mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya perlu turun mengambil bukhul itu? Kata Rasul, jangan, nanti akan mempengaruhi orang-orang yang di atas permukaan bumi. Lebih baik dikubur saja sumur itu. Akhirnya dikubur sumur itu. Dari sini menunjukkan bahwa kalau untuk menghilangkan sihir, maka dihancurkan bukhulnya. Ma'asyiral muslimin, dari sinilah kisah sebab turun inilah. Dan sihirnya Labid bin A'sam ini terjadi di kota Madinah. Maka sebagian para ulama menganggap dua surat ini adalah madani, turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan yang kedua sebab turun Muawwidhataini. Baik, kita rinci. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan ya Muhammad, aku berlindung dari Rabb pemilik falak. Berlindung dari Rabb pemilik falak. Apa itu falak? Falak itu artinya adalah sobah, waktu pagi. Hilang malam, waktu pagi, artinya sudah terang. Atau diartikan nur, cahaya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, katakan ya Muhammad, aku berlindung dengan Rabb pemilik cahaya, Rabb pemilik waktu pagi, dari setiap keburukan di malam hari. Karena malam itu keburukannya luar biasa. Jangan anggap remeh kehidupan malam itu, karena banyak keburukan di malam hari. Ada juga yang mengatakan falak itu artinya sesuatu yang terbuka. Falak, jadi kalau seandainya antum nanam biji, kemudian hendak tumbuh, maka biji itu akan terbuka, kemudian tumbuh. Itu disebut falak. Maksudnya gimana? Di dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan, awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kata Allah, tidakkah orang-orang kafir itu melihat dulu langit dan bumi itu kanata ratqan, keduanya itu bersatu seperti ini. Jadi langit dan bumi itu bersatu. Kalau sekarang kan langit di atas, bumi di bawah. Dulu bumi dengan langit itu ratqan, artinya bersatu. Fafataknahuma, kemudian kami pisahkan. Maksudnya begini, awal penciptaan itu dimulai daripada ratqun, kemudian fatqun, kemudian falqun, kemudian khalqun. Paham antum? Saya yakin nggak paham. Ratqun artinya melekat. Langit dan bumi itu melekat. Itu disebut ratqun. Adapun yang kedua fatqun, kemudian meledak, dipisahkan.
Ada namanya teori Big Bang. Pernah antum dengar teori Big Bang? Penciptaan alam semesta itu. Ya. Kemudian terpisah, terjadi ledakan. Maka Allah pisahkan langit sendiri ke atas dan bumi ke bawah. Baru setelah itu terjadi falqun. Inilah disebut falak. Qul a'udzu birabbil falak. Terjadi pembelahan. Dari pembelahan inilah segala sesuatu diciptakan. Tumbuhan sebelum tumbuh biji itu pecah, terbuka. Manusia awalnya kemudian segumpal mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging terbentuk, kemudian keluar setelah jadi janin, keluar, kemudian dibelah, ada jalan keluarnya dari situ. Jadilah manusia. Semua kehidupan di dunia ini berawal dari falak. Baru yang terakhir disebut khalqun, baru diciptakan semuanya. Itu sebagian ulama mengartikan falak di situ. Jadi dimulainya penciptaan manusia itu dari falak. Ada juga yang mentafsirkan seperti itu. Tetapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan qul a'udzu birabbil falak, maksud falak di sinilah falaqis subhi. Falak subuh. Karena Allah mengatakan falikul isbahi wa ja'alal laila sakana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Allah mengatakan min syarri ma khalaq. Dari setiap keburukan yang Allah ciptakan. Jadi kita harus berlindung dari segala sesuatu yang buruk yang Allah ciptakan. Kalimat a'udzu, aku berlindung, atau dalam bahasa tauhid disebut isti'adzah, meminta perlindungan. Itu memiliki rukun namanya arkanul isti'adzah. Dan rukun isti'adzah itu terbagi menjadi 3. Ada al-musta'adzu bihi, ada al-musta'adzu minhu, ada al-musta'idz. Adapun al-musta'adz bihi maksudnya Allah. Kita meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Karena siapapun yang meminta perlindungan kepada selain Allah, berarti dia jatuh kekufuran dan kesyirikan. Makanya Allah mengatakan dalam suratul Jin, kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia meminta perlindungan kepada jin, maka manusia tambah kufur. Maka tidak boleh berlindung kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu disebut musta'adzu bih. Kemudian al-musta'adzu minhu. Dari apa antum minta perlindungan kepada Allah? Dari segala makhluk yang Allah ciptakan. Karena tidak semua makhluk yang Allah ciptakan itu baik. Ada makhluk-makhluk yang jahat. Manusia ada yang baik, ada yang jahat. Binatang sama, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang membunuh, berbisa, dan begitu seterusnya. Tumbuh-tumbuhan ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Buah-buahan juga sama. Air juga sama kan, ada hujan, kadang-kadang hujan baik, ada juga hujan bawa banjir kan itu. Sampai kebanjiran pula di Kepri gitu kan. Kan ada yang baik, ada yang buruk, ciptaan Allah itu. Karena kalimat ma min syarri ma, kan ada kalimat ma di situ. Ma di sini artinya menunjukkan bahwa segala sesuatu, bukan hanya manusia. Masuk juga binatangnya, masuk juga tumbuh-tumbuhannya, masuk juga jenis jinnya, iblisnya, setannya, dan begitu seterusnya. Maka kita disuruh untuk berlindung dari segala sesuatu yang Allah ciptakan dari keburukan. Kemudian Allah mengatakan min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Al-musta'id, ya afan, tadi rukun isti'adzah yang ketiga al-musta'id, orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud ghasiq itu, ada yang mentafsirkan malam hari. Karena malam hari itu kejahatan menyebar. Dan kita bisa lihat di malam hari kan,
tengah-tengah manusia saja, lokalisasi, barbar, diskotik, para perampok, penyolong dan begitu semua itu di malam hari kan. Di siang hari ada, tetapi tidak sedahsyat malam hari ya. Karena sebagian orang mengatakan ada waktu-waktu syaitan yang membuat orang dilalaikan syaitan itu. Salah satunya mendekati maghrib, makanya dilarang anak-anak keluar. Yang kedua setelah isya sampai sepertiga malam akhir, itu waktu syaitan itu. Makanya Rasul membenci tidur setelah maghrib dan ngobrol setelah isya, kecuali ada manfaatnya. Ada juga yang mentafsirkan ghasik itu artinya purnama, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 itu disebut ghasik. Dan puncak-puncaknya tanggal 15 Hijriah, itu bulan lagi bulat-bulatnya tuh, lagi besar-besarnya. Justru para pemancing ini kesempatan nih kan gitu. Padahal ghasyik itu artinya bulan purnama. Kenapa di sini Allah menyuruh berlindung dari purnama? Karena syaitan ketika bulan purnama itu di atas puncak kekuatan. Makanya kenapa di pertengahan bulan kita disunnahkan dua syariat untuk melemahkan kekuatan syaitan. Pertama, puasa ayyamul bid tanggal 13, 14, 15 ya, karena dengan puasa itu melemahkan kekuatan syaitan. Yang kedua, hijamah berbekat, maka itu juga salah satu melemahkan kekuatan syaitan. Lah Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika keluar dari rumahnya ingin melihat purnama. Bagaimanapun bulan purnama itu kan indah gitu. Terkadang orang mensifati orang itu dengan purnama, anta kal qamar, engkau seperti purnama kan begitu. Sampai ada cerita di zaman Khalifah Ja'far al-Mansur, ada dua orang suami istri menikmati bulan purnama. Ini suami ini karena baru menikah, dia sayang dengan istrinya sehingga membuat syair. Kesalahan dia ketika membuat syair, bablas pula syairnya berlebihan sampai dia mengatakan, anti talik illam takun kal qamar, kamu saya ceraikan kalau wajahmu tidak seindah bulan purnama. Bercanda karena melihat indahnya bulan purnama, dia bercanda sama istrinya, anti talik illam takun kal qamar, kamu saya ceraikan kalau wajahmu tidak seindah bulan purnama. Nyesel dia kata-kata itu padahal bercanda. Makanya ada hadis yang mengatakan ada tiga perkara bercandanya jadi sungguhan dan sungguhnya lagi menjadi sungguh betulan. Salah satunya kalimat saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Makanya akhirnya dia melapor kepada Khalifah Ja'far al-Mansur, gimana nih hukumnya nih, cerai atau tidak nih? Dikumpulkan semua madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, dikumpulkan semuanya sama Khalifah, ulama-ulamanya itu. Kata Khalifah, gimana ini, ada kasus nih. Dia bercanda kepada istrinya dan mengatakan, anti talik illam takun kal qamar, kamu saya ceraikan kalau wajahmu tidak seindah bulan purnama. Jatuh cerai atau tidak? Semua madhab, ulama-ulama madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali mengatakan jatuh cerai, kecuali madhab Hanafi. Ada ulama dari madhab Hanafi tidak setuju. Kalau saya wahai Khalifah tidak cerai, tidak jatuh talak. Kata Khalifah, apa alasan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, lebih indah dibandingkan bentuk bulan sekalipun. Kata Khalifah, aku senang dengan fatwamu. Aku senang dengan fatwamu, katanya. Akhirnya gak jadi cerai dia. Ya. Artinya begini ikhwan, bulan itu kan sebuah simbol keindahan. Tapi kalau dilihat daripada syariat, justru bulan itu, bulan purnama itu, biasanya apalagi terjadi di hari Jumat Kliwon lagi itu ya, ada suara anjing lagi gitu, itu sudah serem kan gitu ya. Ya memang di sini ada yang mengatakan ghasik itu artinya purnama. Kita berlindung dari purnama karena kekuatan syaitan itu menguat di situ.
Makanya Rasul mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika hendak melihat purnama, "Ya Aisyah, ista'idhi bihadzal qamar." Wahai Aisyah, berlindunglah kepada Allah dari purnama ini. Maka penafsiran yang kedua, ada yang mengatakan ghasik itu artinya bulan purnama. Penafsiran yang ketiga, ada juga ghasik itu artinya sesuatu yang berjalan di malam hari, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat, dan akan mencelakakan manusia. Yang tidak terlihat ya seperti syaitan, iblis, jin gitu ya, yang jahat-jahat yang hendak mencelakakan, mungkin dikirim oleh tukang-tukang sihir, dikirim oleh orang-orang yang hasad gitu ya, maka itu artinya ghasik. Ada juga bahwa ghasik itu segala penyakit yang akan ditularkan kepada manusia, bakteri-bakteri ya, virus-virus, baik lewat hawa, angin, lewat pernapasan, macam-macam gitu ya. Maka berlindung dari malam hari, karena terkadang virus-virus itu justru masuk di malam hari, apalagi ini musim corona ini. Ada juga yang mengartikan ghasik itu seperti itu, idza waqab, apabila malam sudah tertutup. Kemudian Allah mengatakan, min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad. Kita berlindung dari naffasat. Ada nafsun, ada nafkhun, ada naflun namanya. Bahasa Arab kan begitu ya. Kalau nafsun, dia niup tapi tidak keluar ludah. Enggak keluar ludahnya, itu disebut nafkhun, apa? Nafsun, nafasat. Niup tapi tidak keluar ludah. Kalau nafkhun, dia niup keluar ludah. Kalau naflun itu ludahnya saja tak niup gitu. Di bahasa Arab seperti itu ya. Lah maksudnya di sini nafsun itu niup-niup, dan itu pekerjaannya tukang sihir. Dia kalau baca mantra pasti ditiup-tiup tuh. Wah, seperti itu. Kemudian di sini Allah mengatakan nafasat menggunakan muannas, tidak menggunakan mudzakkar. Menggunakan lafaz perempuan, tidak menggunakan lafaz laki-laki. Kata para ulama, karena sihirnya seorang wanita lebih hebat dibandingkan sihirnya seorang laki-laki. Kenapa? Kenapa perempuan kalau jadi tukang sihir lebih sakti dibandingkan tukang sihir laki-laki? Alasannya karena perempuan ini kalau sudah kufur sekali, dia akan menjual dirinya betul-betul untuk syaitan, karena tidak punya akal perempuan itu, yang ada perasaan. Makanya kalau sudah sedih sekali, kalau sudah bahagia sekali, kalau sudah nurut sekali. Itulah tabiatnya perempuan. Dia bisa mengabdikan semua jiwanya untuk iblis. Yang kedua, perempuan itu naqisatu aqlin wa dinin, kata Rasul. Kurang akalnya dan kurang agamanya. Karena waktu haid perempuan tidak sholat, tidak puasa. Kurang agamanya. Sehingga ketika waktu haid perempuan itu malas, berzikir aja malas. Bawaannya itu marah-marah saja. Antum tahu lah yang punya istri, waktu haid kan marah-marah ya. Telat satu hari nggak ngasih uang aja, wah, ada kiamat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi dukun perempuan itu jauh lebih sakti dibandingkan dukun laki-laki, karena tadi sebab-sebab tadi. Min syarri nafasati fil uqad. Lah dukun-dukun ini ketika meniup kepada buhul-buhul sihir itu, ada sifatnya makul dimakan, ada sifatnya masyrub diminum, ada sifatnya masmum ditiup, ada sifatnya itu mu'allak digantung, entah digantung di pohon, digantung di rumah, digantung di warung yang mau disihir biar gak laku gitu ya. Ada sifatnya madfun, dikubur. Ada sifatnya dilempar ke lautan, ke sungai gitu ya. Ada sifatnya dengan cara menggunakan asap, macam-macam sihir itu bentuknya macam-macam. Tapi dalam setiap sihir yang paling bahaya itu dari semua jenis dan macamnya, kalau sihir itu menggunakan uqad, menggunakan buhul. Dan buhul itu diambil dari orang yang akan disihir. Entah kukunya, entah rambutnya, entah bajunya, entah dalam-dalamannya.
Hati-hati kalau naruh celana dalamnya itu diambil hilang, jangan-jangan mau disihir saya kan itu. Jadi diambil dari orang yang akan disihir. Makanya Nabi SAW diambil dari apanya? Rambutnya. Yang terlit disihir Nabi SAW yang jumlah lilitannya itu 11 rambut Nabi. Dari situlah Banat Labid bin Asam menyihir Rasul. Makanya kalau orang terkena sihir, yang pertama kali dicari apa? Buhul. Cari buhulnya dulu. Cari di sekitar rumah, mungkin ada paku, mungkin ada beling, mungkin ada tanah kuburan, mungkin ada macam-macam gitu ya. Kemudian dimusnahkan. Atau mungkin dia nyimpen jimat, tangkal dan sejenisnya, cepat bakar dan musnahkan. Karena itu biasanya dijadikan saraf syaitan dan dijadikan buhulnya. Dan sihir itu ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla terkait dengan 3 perkara. Pertama, maksudnya buhul min syarri nafasati fil uqad. Uqad itu maksudnya itu terdiri dari 3 masalah. Pertama, uqad itu artinya kan azam, makanya disebut akidah, sesuatu yang melilit leher gitu. Akidah itu sebuah keyakinan, jangan sampai dilepas gitu. Karena dalam uqad itu ada rahasia di mana si tukang sihir memang berazam untuk menyihir orang itu dengan keburukan. Sudah ada niat buruk, sudah ada niat, betul-betul niat untuk mencelakakan tukang sihir itu. Yang kedua, syaitan. Memang setan itu setelah kemudian si dukun tadi, tukang sihir tadi memberi keinginannya, maka si setan pun akan mengikuti cara tukang sihirnya, berniat untuk mencelakakan orang yang akan disihir. Kemudian yang ketiga, orang yang disihirnya pun tidak pernah zikir kepada Allah, lalai, tidak pernah sholat gitu ya. Maka kalau tidak 3 perkara ini bergabung, maka sihir itu pasti terjadi. Kekuatan tukang sihir, kekuatan setan yang disuruh tukang sihir, dan orang yang disihirnya pun bukan ahli ibadah, bukan ahli zikir, bukan ahli baca Quran gitu ya. Maka sihir itu mudah terjadi kepada kondisi tertentu. Karena begini ikhwan, kita tahu bahwa sihir itu kan perserikatan dukun dengan syaitan dengan sebuah perjanjian, di mana syaitan akan memerintahkan pada awalnya kepada dukun untuk meninggalkan semua perintah Allah, seperti jangan sholat, jangan puasa, jangan baca Quran, terkadang tidak boleh wudu gitu ya. Kemudian setelah meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan Allah, mulai menghina, menginjak Quran, mengencingi Al-Quran, menduduki Al-Quran, dihinakan kalam Allah. Baru setelah itu jin akan memberikan keinginannya, karena dia sudah menghambakan kepada dirinya. Dari situ jin akan berusaha untuk melakukan apapun keinginan tukang sihir. Lah orang kalau yang disihir itu memang orangnya ahli ibadah, ahli taat, ahli zikir, maka sihir tidak mungkin terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ahli ibadah. Bisa terkena, bisa tidak. Tapi kalau dia ahli maksiat, memang tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya tidak pernah meleset sihir itu. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah meminta kita untuk berlindung dari sihir. Dan cara untuk meninggalkan ataupun menghindarkan diri dari sihir banyak. Contohnya seperti seseorang mendawamkan sholat 5 waktu, kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak baca Quran, memperbanyak doa yang diperintahkan, ada zikir pagi, petang, doa sebelum tidur gitu ya. Kemudian membaca surah kursi, membaca Al-Fatihah, termasuk juga membaca akhir surah Al-Baqarah, termasuk juga kalau dalam dunia perobatan bisa juga sihir itu dihilangkan dengan makan kurma ajwa 7 butir setiap hari. Makan pagi 7 butir kurma ajwa. Ajwa itu kurma yang hidup di kota Madinah, itu semua disebut ajwa. Makanya kalau ada orang yang haji umrah, pesankan beli kurma di Madinah.
Kurma ajwa. Kalau pagi makan 7 butir, maka sampai sore akan dilindungi dan tidak mungkin terkena sihir. Ataupun obat-obatan yang menjadikan sumpah dalam Al-Quran, watin, makan buah tin, wazaitun, makan buah zaitun, waturi sinin. Waturi sinin ini maksudnya lembah. Lembah itu hidup tawon-tawon itu. Berarti yang dimaksud waturi di sini adalah madu. Minum madu. Wahadal baladil amin, maksudnya Mekah disyaratkan kepada Zam-Zam, minum air Zam-Zam. Itu juga bagian daripada bisa mengobati daripada sihir. Termasuk juga air yang diruqyah kemudian mandi dan diminum, itu pun bagian daripada pengobatan ruqyah. Kemudian Allah mengatakan, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari hasad apabila memainkan hasadnya. Kenapa di sini Allah mentakkid dengan kalimat idza hasad? Orang yang hasad kalau dia melakukan hasad. Kenapa kalau melakukan hasad gitu bahasanya? Karena setiap manusia itu pasti punya hasad. Saya, Anda, siapapun tidak mungkin tidak melainkan punya hasad dalam hatinya. Tapi hasad itu tidak bahaya. Hasad itu akan bahaya kalau dimainkan, ya, dimainkan oleh orang yang hasad itu tidak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Karena hasad itu artinya zawalun ni'mah, berangan-angan untuk menghancurkan nikmat orang. Dan biasanya hasad itu tidak lepas dari penyakit mata yang disebut dengan ain. Penyakit mata bagian daripada sihir. Karena orang yang hasad itu ada jinnya dalam tubuhnya. Kemudian jinnya itu akan berada di pandangannya, sehingga yang dipandang akan rusak. Makanya kenapa orang yang terkena penyakit ain itu yang paling berat pasti mengalami 2 perkara. 1, kematian karena dia terkena ain, ataupun dia sakit lumpuh dan dia akan terus seperti itu sampai Allah takdirkan dia sembuh dengan pengobatan, atau mungkin dia mati. Makanya kata para ulama, kalau orang kemudian dihasadi sampai dia sakit, kata para ulama cara obatnya berwudu. Kemudian setelah berwudu, air wudunya itu kemudian dioles di tempat-tempat yang banyak keringat, di ketiak, kemudian di sela-sela seperti ini, di selangkaan, pokoknya bagian lipatan-lipatan yang banyak keringat, air wudunya itu. Kemudian setelah itu diletakkan di dalam air. Kemudian setelah itu disiramkan air itu di punggung orang yang terkena hasad itu. Kalau Allah takdirkan dia sembuh, dia sembuh. Kalau tidak, maka dia tetap seperti itu, ya. Karena penyakit hasad itu bahaya. Karena dia tidak mungkin lepas daripada penyakit ain. Dan lebih bahaya lagi, hasad ini terkadang kita tidak tahu siapa yang hasad kepada kita. Kita kan banyak tetangga tuh, ada kiri, kanan, depan, belakang yang hasad kepada kita, itu kita tidak tahu. Kadang nampaknya dia baik sama dia, dia pula yang hasad sama kita. Karena orang yang hasad itu adalah musuh yang tidak tampak. Kemudian ada bantuan daripada jin yang kemudian mengakibatkan penyakit ain. Maka kata para ulama, lawanlah hasad dengan lawannya. Kalau hasad itu menghilangkan nikmat, maka lawan menghilangkan, menambah nikmat adalah dengan berdoa supaya kita dapat berkah. Maka berkah itu lawan daripada hasad. Kalau antum baru bangun rumah, antum takjub dengan rumah antum, maka antum katakan, Allahumma barik fi baiti, ya Allah berkahi rumah saya ini. Kalau antum baru punya anak lahir, cantik lucu anak antum, doakan Allahumma barik fi waladi, ya Allah berkahi anak saya ini. Kalau antum baru beli kendaraan, antum senang dengan kendaraan antum, dengan mobil antum, antum katakan, ya Allah, Allahumma barik fi sayyarati, ya Allah berkahi kendaraan saya. Pokoknya setiap antum diberikan nikmat, berdoa seperti itu. Karena barokah itu menambah nikmat. Orang yang hasad itu menghilangkan nikmat dari kita. Kemudian yang kedua, selain melawan hasad dengan lawannya, karena hasad itu musuh yang kadang-kadang kita tidak tahu siapa orangnya, sehingga tidak ada yang bisa melawan hasad kecuali Allah. Maka sering-seringlah mengatakan, Masya Allah, la quwata illa billah, semua atas kehendak Allah,
tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Biarlah Allah yang membalasnya. Nah, begitu. Sering-sering kan baca kata-kata Masya Allah la quwata illa billah. Berdoa seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan suka pamer dengan orang lain. Kalau antum punya nikmat, tidak usah pamer. Sebab pamer itu terkadang memancing orang iri. Itu maksudnya. Diam-diam sajalah kan begitu. Kalau antum ingin bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, sedekah. Antum baru punya mobil nih, nah, sedekahlah. Sedekah mobil kan itu. Berapa harga mobil 100 juta, kita sedekahkan 5 juta. Itu bentuk syukurnya kan gitu. Karena harta yang baik kalau dipegang orang baik, malun saleh li rajulin saleh, kata Rasul. Harta yang baik itu karena dipegang orang baik, orang saleh. Dan tentunya juga banyak-banyak berlindung dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dengan membaca surah ini. Ini surat yang pertama. Dan dalam surat ini semua bahaya dari luar, tidak ada dari dalam. Min syarri ma khalaq, dari luar, makhluk-makhluk Allah. Wa min syarri ghasiq, malam, dari luar. Kemudian dari tukang sihir, dari luar. Kemudian dari hasad orang lain, dari luar. Tapi ada bahaya yang paling bahaya, melebihi bahaya-bahaya ini, karena munculnya dari dalam. Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Lihat, di permulaan ayat saja itu sudah beda. Kalau kita berlindung dari 4 bahaya pada surah Al-Falaq tadi, kita hanya suruh berlindung dengan 1 nama Allah saja, Rabb Falaq. Tapi ketika kita berlindung dalam surah Qul a'udzu birabbin nas, kita disuruh untuk berlindung dengan 5 nama Allah. Rabbun nas 1, Malikin nas 2, Ilahin nas 3. Kenapa berlindung sampai dengan 3 nama Allah? Karena bahayanya jauh dibandingkan bahaya yang tadi. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Min syarri min waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari apa? Dari waswas. Waswas itu di mana? Waswas itu di dalam dada kita ini, waswas. Dan waswas itu bersumber dari 2 perkara. Pertama, sautun nafsi. Yang kedua, sautus syaitani, suara hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Itu disebut waswas. Kalau antum mau ngaji nggak jadi, lapar nih, beli ke warung aja lah, itu waswas tuh. Mau ke masjid, malas sekali nih, itu waswas. Jadi kalau seandainya ada suara hati, yang suara hati ini kemudian mendorong untuk melakukan keburukan, itu disebut waswas. Makanya Allah mengatakan wa inna nafsa la ammaratun bisu. Terkadang jiwa itu memerintahkan manusia kepada keburukan. Kemudian yang kedua, sautus syaitan, bisikan dari setan. Bisikan dari syaitan. Bahayanya ikhwan, kalau orang ini terpengaruh dengan bisikan jiwanya, kemudian terpengaruh dengan bisikan syaitan, maka 2 keburukan akan menjadi 1, rusak orang ini. Kenapa demikian? Penyakit manusia itu 2 yang bahaya. Pertama syubhat, yang kedua syahwat. Syubhat merusak agama, syahwat merusak dunia. Syubhat berasal dari syaitan, dan syahwat berasal dari manusia, dari jiwa kita yang buruk itu. Karena
Kalau syahwat itu merusak akhlak, dunia kita dirusak, akhlak kita jadi jelek. Suka berzina, minum khamar, berjudi, berdusta, menipu, merampok, macam-macam, itu syahwat namanya. Tapi kalau syubhat itu merusak agama, malas sholat, malas baca Quran, malas ngaji, belajar ajaran sesat, nah itu namanya syubhat namanya. Makanya manusia itu ikhwan, apabila tidur nanti antum pulang dari sini antum tidur, maka kita disunnahkan membaca doa sebelum tidur dan disunnahkan berwudu. Maka siapa yang berwudu sebelum tidur, kemudian dia berdoa berlindung kepada Allah, membaca surat kursi, muawwidhataini, surah al-ikhlas, kemudian dielap-lap, diusap-usap ke seluruh badannya 3 kali, maka ketika tidur di samping kirinya ada malaikat, samping kanannya ada malaikat. Setiap dia berguling ke kanan, malaikat sebelah kanan mengatakan Allah ampuni orang ini. Setiap berguling ke kiri, malaikat mengatakan ampuni orang ini, sampai dia terbangun. Tapi kalau tidak berwudu, tidak berdoa, main gapruk saja kemudian dengan bantalnya, maka setan datang, diikatnya tengkuk kita 3 ikatan. Dan ingat bahwa sering saya katakan, Barat membagi otak manusia itu otak kanan dan kiri, tapi Islam Al-Quran membagi bahwa otak itu otak depan dan belakang. Itu yang benar. Otak depan itu disebut nasiyah ubun-ubun, otak belakang itu disebut tengkuk namanya. Lah ubun-ubun manusia tidak bisa dikuasai syaitan, karena Rasul yang berdoa nasiyatim biyadi, ubun-ubunku ada di tangan Allah, sehingga setan tidak bisa mempengaruhi otak depan. Setan itu hanya bisa mempengaruhi otak belakang yang disebut dengan tengkuk. Nah, disitulah setan akan mengikat kita 3 ikatan di situ. Apabila tengah malam, maka setan sengaja tidak membuat antum bangun. Setelah dia ikat 3 ikatan, dia tidur di lubang hidung. Kalau dia ingin kencing, toiletnya telinga kita. Jadi kalau sudah mendengar adzan subuh, setan bangun, kemudian dikencingi telinga kita, kemudian dikatakan sambil dibisikkan, nim naumatan tawilah, tidurlah, tidur, malam masih panjang. Gitu ya. Akhirnya malas dia. Makanya apabila dia terbangun, 1 ikatan lepas. Kalau dia wudu, 2 ikatan lepas. Kalau dia sholat, 3-tiganya lepas. Jadilah dia nasyatan tayyibun nafsi, kata Rasul. Maka di pagi hari dia akan semangat, jiwanya bersih. Makanya kalau orang soleh walaupun malamnya tidur sedikit, terkadang dibuat tahajud, di pagi hari dia tidak pernah ngantuk, tetap semangat hidupnya. Tapi orang pemalas, walaupun dia tidur 24 jam, pagi hari tetap aja bawaannya nguap saja kan itu. Karena diikat di sini sama setan, belum diambil ikatannya. Coba 1 hari 3 ikatan, 2 hari 6 ikatan, 3 hari 9 ikatan, 100 hari dia nggak sholat subuh. Wah, itu benang dah kusut kali itu. Dari mana ditariknya itu? Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka setan itu akan menguasai tengkuk. Dari tengkuk inilah setan masuk dari jalan darah kita. Kata Rasul, inna syaitan yajri majra dami ibni Adam. Setan itu masuk dari jalan darah manusia. Ketika setan masuk dari jalan darah manusia, masuk ke hati kita, mulailah dia buat was-was kita. Kalau seandainya dia orang baik, jiwanya juga baik, dia akan berlindung kepada Allah, setan akan lari dari tubuh kita. Tapi kalau dia jahat, maka suara setan akan bergabung dengan suara bisikan jiwa. Klop dia, syubhat syahwat terkumpul, dialah sejahat-jahatnya manusia di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Makanya kenapa bahaya was-was itu? Karena was-was itu ada di hati setiap manusia, di dada setiap manusia. Kalau musuh yang 4 tadi, bahaya yang 4 itu bisa kita hindari. Bahaya malam, bahaya sihir, bahaya hasad, macam-macam bisa kita hindari, kan itu perkara luar. Tapi menghindari dari was-was ini caranya gimana? Antum datang ke rumah sakit, dok tolong keluarkan jantung saya, jangan kau masuki lagi. Mati nggak tuh? Mau kasih jantung pisang? Orang kalau dicabut jantungnya mati. Artinya
Karena tidak mungkin jantung ini dikeluarkan, hati itu tidak mungkin dikeluarkan, maka was-was itu akan nempel terus di situ. Makanya kenapa? Karena kita tidak bisa menghilangkan hawa nafsu, minimalnya ditekan hawa nafsu itu. Makanya Rasul mengatakan orang yang jago itu bukan orang yang ahli gulat, bukan petarung, bukan petinju, tapi orang yang jago itu adalah orang yang bisa menekan hawa nafsunya. Hawa nafsu hanya bisa ditekan, tidak bisa dihilangkan ya. Maka dari situ perlunya tazkiyatun nafsi, manajemen kolbu bahasanya, menata hati. Hanya dengan cara itulah hawa nafsu bisa ditaklukkan. Lah dari sini ma'asyiral muslimin, penting kita mempelajari tafsir dua surat ini, karena memang kalau kita tidak tahu bahaya kita dari luar dan dalam, maka dikhawatirkan kita akan terkena bisikan syaitan dan bisikan hawa nafsu, sehingga kita tidak bisa mengkontrol kehidupan kita, hancur dunia kita, hancur pula akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini tafsir singkat Muawwidhataini. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ini bertanya. Sudah tumbang di jam 9 kan, nampak mata dah merah semua. Nah, kita tutup saja. Taib, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.